Telaga Jaran Dawuk. Telaga Jaran Dawuk sungguh ironik dan karismatik dilihat dari letak situs yang geografisnya berada di lereng Gunung Pegat. Letak Telaga Jaran Dawuk di Desa Langon, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Situs Telaga Jaran Dawuk atau Gunung Pegat sekitar 10 km dari arah barat dari kota Blitar. Gunung yang indah berjajar ke arah timur dengan ciri terbelah dua, maka dengan itu disebut Gunung Pegat. Gunung Pegat sangat dikagumi para lelaku, wiku, brahmana, pendeta, resi, cekel, jejanggan, pujangga, ahli pertapa, dan lainnya. Gunung Srenget bukan hanya panorama semata, tapi juga tersirat sejarah-sejarah para leluhur, terutama di zaman Majapahit, bahkan juga kerajaan Kauripan dan Kediri. Gunung itu menurut para pertapa merupakan pusar bumi yang diyakini di bawah gunung ada lorong air deras menuju Samudra Utara dan Samudra Selatan. Tentu para pertapa tertarik dengan kekuatan magnet bumi sehingga cocok untuk bertapa, untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Gunung Pegat juga menyimpan keindahan dan sejarah kuno, termasuk terbentuk belahan gunung seperti goa dan sumur tembus dasar bumi yang disebut dengan Sumur Jolotundo yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Di samping itu juga menyimpan beberapa candi yang disebut dengan Candi Pertapan. Tidak ketinggalan juga tersimpan makam pembesar keturunan Majapahit yang disebut dengan Eyang Dorotejo yang konon menjabat Wedono ke-1 di wilayah Blitar. Makam Eyang Suro Menggolodipjo juga tak ketinggalan keramat dan ampuh. Teman-teman, kita akan menguak sejarah Gunung Pegat bersama dengan petilasan-petilasan yang patut kita haturkan. Telaga Jaran Dawuk menurut sejarah masyarakat setempat ada kaitannya dengan kerajaan Majapahit di era Prabu Hayam Wuruk dengan mahapatihnya yaitu Gajah Mada. Mari teman-teman bersama-sama kita akan menguak tempat ini bersama Mbah Kendil Jopo Montro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bahwa hari ini kami bisa untuk penelusuran atau pengungkapan daerah yang punya sejarah, punya historis yang sangat tinggi. Kami berada di Desa Langon, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Kenapa disebut Desa Langon? Konon ada sosok orang yang memiliki atau yang ditugaskan untuk mengangon sosok hewan yang dinamakan Jaran Dawuk. Jaran Dawuk adalah merupakan sosok jaran yang punya kelebihan. Gimana, Mbak? Apabila dia ngelangon di situ, ngelangon artinya itu kan hewan yang berwujud jaran, itu dia makan rumput di situ dan ada orang yang merawat jaran itu yang dinamakan pekate gitu. Iya. Pekate adalah orang yang merawat jaran. Kuda, Bang ya? Ya, kuda. Nah, tapi kadang-kadang ada orang yang tahu bahwa apabila dilihat kadang-kadang jaran sama orangnya hilang seketika. Kemana arahnya orang tidak tahu. Dan setiap hari dia ada di situ, tapi apabila ditanya orang tersebut adalah tidak mengaku apa namanya siapa dan berasal dari mana. Apakah tempat yang dimaksud adalah tempat ini, Bang ya? Ya, pada saat era dulu sepertinya ada sosok orang punggawa negara atau kerajaan yang bersembunyi di lalatan atau di daerah Gunung Srenget sini. Kalau bisa dipelajari, itu kemungkinan, maksud saya hanya kemungkinan adalah merupakan yaitu Patih Majapahit, yaitu Patih Gajah Mada yang kemudian pada saat itu dikejar-kejar oleh orang-orang Majapahit, dikejar daripada Raja Hayam Wuruk karena pada saat itu kesalahan daripada Gajah Mada membunuh calon istrinya yaitu Dyah Pitaloka yang berasal dari bumi Pasundan.
Sehingga Patih Gajah Mada akhirnya melintasi ke arah barat ke selatan, yaitu mereka bersembunyi di pegunungan yang dinamakan dengan Gunung Pegat. Apakah saat itu sudah dinamakan Gunung Pegat, Mbah? Ya belum ada yang menemukan atau yang menamakan, orang-orang sekarang saja itu. Dulu yang mengatakan hanya bukit atau gunung aja. Sehingga Patih Gajah Mada dia memang menyembunyikan diri karena dia ketakutan apabila ditangkap, karena dikejar berbagai prajurit atau beratus-ratus prajurit, karena agar Patih Gajah Mada akan diadili karena telah membumi angus atau membunuh beberapa ratus prajurit daripada Pasundan, yaitu Raja Pejajaran yang akan tunangan dengan Raja Hayam Wuruk. Kemudian memang Gajah Mada kan memang memenuhi perjanjian pada saat itu mau menjadi patih apabila Hayam Wuruk mau untuk mempersatukan Nusantara atau untuk menjajah dunia. Cita-citanya belum terlaksana, maka Hayam Wuruk mereka ingin meminang putri dari Pasundan yang bernama Dyah Pitaloka. Sehingga antaranya dengan Patih Jero dan Patih Jobo bahwa Hayam Wuruk harus bernikah, tapi untuk Gajah Mada tidak setuju karena cita-citanya tidak tersampaikan. Hayam Wuruk nanti nikah, otomatis perjalanan untuk menjajah antar bangsa, menjajah dunia kan gagal. Iya, Mbah. Karena ada alangan anak dan istri. Kalau masih jejaka kan tidak ada yang menghalang-halangi, maka Patih Gajah Mada selalu mengundur diri. Patih Gajah Mada dimintai hari pertunangan, diundur sampai pada dasarnya yaitu prajurit dari Pasundan dihabisi semua atau dibabat. Dibabat semua. Termasuk Dyah Pitaloka itu. Makanya ada daerah dari sekitar dari Mojokerto sana ada desa Babatan, atau Tuban Mojokerto itu, Mbak. Itu karena berhasil Gajah Mada membunuh beberapa ratus pasukan dari Pajajaran atau pasukan dari Pasundan. Sehingga atas kesalahannya Patih Gajah Mada, sehingga Gajah Mada melarikan diri karena dia menyalahi aturan membunuh mertuanya Hayam Wuruk atau orang tuanya Dewi Pitaloka. Dewi Pitaloka juga dibunuh oleh Gajah Mada. Akhirnya Gajah Mada melarikan diri untuk bersembunyi berbagai penjuru, berbagai hutan-hutan atau pegunungan. Pernah bertempat di daerah sini dengan membawa titian atau hewan yang bernamakan dengan jaran dawu atau kuda dawu. Dawu artinya rupanya kulitnya atau bulunya itu dawu itu, Mbak. Dawu seperti keabu-abuan. Nah, sebagai saksi bisu bahwa ada masyarakat yang tahu bahwa jaran dawu itu diengon atau dicarikan makan di bawah sini, kemudian minum belik atau sendang. Itu dinamakan sendang jaran dawu. Ya seperti ini sendangnya. Itu disebutnya, Mbak. Teman-teman yang berbahagia, teman-teman yang saya hormati, bahwa orang yang baik, orang yang selalu menyukuri atas rahmat Allah dan menyukuri peninggalan sejarah, peninggalan para nenek moyang kita. Jelas-jelas bahwa sumber jaran dawu atau gelombang jaran dawu atau danau jaran dawu ini merupakan saksi bisu bahwa peninggalan zaman Kerajaan Majapahit diperkirakan era Hayam Wuruk. Sehingga jaran dawu pernah minum di sendang ini atau di gelombang ini, maka lama-lama sama Gajah Mada dilarang untuk turun di bawah, sehingga jaran dawu harus dibawa ke atas bukit atau atas gunung Serengat ini. Akhirnya sama Pekatik jaran itu dibawa ke atas gunung. Karena Patih Gajah Mada sembunyi, jangan sampai ada orang prajurit Majapahit yang tahu masalah ini. Sebenarnya kalau kita pikir-pikirkan bahwa Gajah Mada itu tidak salah. Karena pada saat Hayam Wuruk diangkat menjadi raja, maka Patih Gajah Mada tidak mau menjadi patih. Dia berjanji apabila Hayam Wuruk ingin mengangkat Gajah Mada menjadikan patih, Gajah Mada mempunyai persyaratan. Yang pertama adalah Hayam Wuruk harus menjalani peraturan-peraturan yang ditentukan oleh Patih Gajah Mada. Apa peraturannya? Yaitu agar Hayam Wuruk diajak untuk menjajah di Somilangkuri, menjajah dunia, menjajah dunia. Sehingga ada yang bilang bahwa Patih Gajah Mada itu pernah menjajah di Asia dan Eropa termasuk negara-negara Arab.
sampai sekian itu jajan Patih Gajah Mada. Sehingga pemirsa bahwa orang Indonesia itu tidak gemen-gemen. Orang pribumi itu orang andalan sekali. Cuma orang Indonesia itu tidak mengagumkan, tidak mengidolakan kepada kebangsaannya sendiri. Orang Indonesia justru malah mengidolakan kepada orang-orang mancanegara. Orang Indonesia selalu merendahkan bangsanya sendiri. Sehingga kalau kita pelajari bahwa Patih Gajah Mada itu menjajah dari Sabang, Merauke sampai persada lautan juga dijajah atau dikuasai oleh Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada juga diprediksi bisa menjajah Asia, Afrika, dan Eropa. Sampai jajahannya itu sampai ke Bahrain, negara-negara di sekitar Arab gitu loh. Sehingga atas gagalnya Patih Gajah Mada itu karena Hayam Wuruk mengkhianati Patih Gajah Mada, sehingga perjanjiannya pada era dulu itu apabila Patih Gajah Mada diangkat menjadi patih, maka Patih Gajah Mada minta apabila dunia ini belum menjadi satu, persada Asia Afrika belum menyatu menjadi kekuasaannya Majapahit, maka Prabu Hayam Wuruk dilarang untuk menjalani rumah tangga atau menjalani pernikahan. Sehingga sudah merasa bangga dan sudah merasa hatinya besar, Hayam Wuruk merasa jajannya sudah luas dan bisa mempersatukan bumi Nusantara, termasuk perjalanan ekonomi orang-orang Mojopahit dihirani oleh mancanegara, hingga bangsa Arab, hingga bangsa India, hingga bangsa Cina dan negara-negara yang lain semua akan belajar kepada kerajaan Majapahit agar mereka ingin seperti negara Majapahit yang bisa membesarkan kerajaannya, yang bisa menenteramkan rakyat Indonesia, yang bisa menenteramkan dengan kerajaan Majapahit. Maka sangat dimungkinkan sekali bahwa negara Majapahit adalah patut disebut dengan negara keemasan. Maka negara Majapahit disebut oleh orang-orang dulu dan sekarang adalah negara yang pernah berjaya, negara yang pernah kesemakmuran, negara yang pernah dijuluki negara keemasan. Artinya negara yang benar-benar menerima kejayaan dan kesemakmuran. Terbukti bahwa peninggalan-peninggalan dari sejarah Majapahit, emas-emasnya banyak sekali. Bahkan dari perhiasan-perhiasan dari emas seperti kuda, garuda, dan sebagainya, patung-patung itu berasal dari emas. Termasuk dari bahan-bahan piring, sendok juga berupa dari emas. Ada alkisah bahwa Majapahit pernah pamer kepada kerajaan Cina bahwa ada tamu dari Cina, maka Majapahit menjamu prasmanan di tepi sendang, dijak makan bersama orang-orang Cina tersebut. Setelah makan, maka piringnya atau sendoknya yang berasal dari emas dibuang saja ke sendang. Kenapa dibuang? Artinya dipamerkan agar orang-orang mancanegara tahu bahwa Mojopahit itu emas-emasan tidak berlaku, emas-emasan murah sekali, emas-emasan tidak berharga. Sehingga setelah ramuan atau zaman itu selesai, maka orang Cina itu mengumandangkan ke seluruh dunia, ternyata Majapahit negara yang sangat kaya raya, bahwa emas-emasan tidak berlaku, emas-emasan murah sekali. Artinya negara Majapahit adalah negara yang diagungkan oleh seluruh dunia pada era itu. Karena negara Majapahit menguasai di persada Nusantara dan menguasai jaringan-jaringan jajahan luar negeri. Sehingga semua jajannya pada mengeluarkan gelondong pengarang-arang, artinya membantu atau menyerahkan pajak terhadap kerajaan Majapahit. Sehingga perpajakan sangat besar sekali untuk meningkatkan kemajuan kerajaan Majapahit. Sehingga kerajaan Majapahit berdiri dengan kokoh, mancanegara sami gedek-gedek, sami heran-heran atas kejayaan negara Majapahit. Negara Majapahit yang dipegang oleh Hayam Wuruk bersama Patih Gajah Mada bisa menggemparkan dunia, bisa menggemparkan jagat. Betul-betul mengherankan sekali atas perjuangannya Patih Gajah Mada yang mempersatukan bumi pertiwi, mempersatukan Nusantara, juga menjajah persada dunia. Hingga cita-citanya Patih Gajah Mada berhasil karena ada pengkhianatan dari Hayam Wuruk bahwa dulu saya mau dijadikan patih, tapi saya minta sungguh-sungguh kita berjuang demi kerajaan Majapahit dengan catatan Hayam Wuruk tidak boleh nikah apabila belum tercapai dunia menjadi satu kekuasaan Majapahit. Tapi sebelumnya
sebelumnya itu sudah ada kegagalan, bahwa Patih Gajah Mada pun juga lupa bahwa dunia itu tidak dapat dipersatukan. Ini kita kembali kepada Indonesia. Zaman Majapahit, Patih Gajah Mada sudah gagal untuk mempersatukan dunia. Kita skup kecil saja, negara Indonesia akan dipersatukan tentang keyakinan. Itu sangat sulit sekali. Karena apa? Karena Indonesia berbagai paham, berbagai keyakinan, berbagai suku, berbagai ras dan sebagainya. Maka apabila kita jadikan satu paham, maka akan gagal, tidak bisa. Tapi kalau dijaga untuk satu kerukunan saja, dengan dalih lakum dinukum waliyadin, yaitu saling menghormati dengan kepercayaan orang lain, itu akan bisa bersatu, saudara. Maka kita kembali kepada sejarah Majapahit Patih Gajah Mada. Pada saat Hayam Wuruk ingin nikah dengan Dyah Pitaloka dari Putri Pasundan, kemudian dari kerajaan dari Pasundan semuanya diajak ke Majapahit, termasuk Dyah Pitaloka, termasuk rajanya, patihnya, semuanya diajak ke Majapahit. Di sana ditunda-tunda waktunya pernikahan. Setelah itu Patih Gajah Mada mengutus atau memerintah salah satu utusan agar menemui kepada Raja Pasundan, bahwa dinyatakan bahwa Raja Pasundan apa tidak punya malu, bahwa namanya besan kok sampai dipli-dipli, kesot-kesot negara Majapahit. Akhirnya Raja Pasundan marah. Saya itu raja besar, raja terkenal. Saya bisa makan lebih baik daripada orang-orang Majapahit. Lebih bisa untuk makan yang seperti ini. Negara Pasundan negara yang besar, negara Pasundan negara yang semakmuran. Jadi kita makan seperti ini di negara Pasundan sudah biasa. Akhirnya terjadi perdebatan. Pada malam itu juga Raja Pasundan menentukan bahwa hari ini kita harus pulang ke Pasundan. Acara pernikahan Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka kita gagalkan, gagal total. Akhirnya berbondong-bondong Wadyabala dari Pasundan tadi pergi meninggalkan Majapahit. Kemudian di tengah hutan kemudian ditemui oleh Patih Gajah Mada yang dia nongkrong di Batu Gegumuk itu, kemudian ditantang Wadyabala dari Pasundan. Semua Wadyabala yang ada di hutan itu dibabat tumpes apis dengan pasukan Gajah Mada, sehingga prajurit-prajurit Pasundan mati semua di laga situ, mati semua di tengah hutan situ. Termasuk Dyah Pitaloka juga demikian, juga dibunuh oleh Patih Gajah Mada sendiri. Atas sifat-sifat Gajah Mada yang egois, atas kesalahan daripada Patih Gajah Mada, maka ada salah satu orang melaporkan kepada Hayam Wuruk bahwa istri Hayam Wuruk termasuk mertua Hayam Wuruk dibunuh oleh Patih Gajah Mada. Seketika mendengar dengan laporan itu, maka Hayam Wuruk marah sekali. Tangkap Patih Gajah Mada, tangkap Gajah Mada. Itu sehingga prajurit Majapahit berbondong-bondong mencari Patih Gajah Mada, hidup dan mati harus tertangkap Patih Gajah Mada. Ini Raja Majapahit yang menjadi raja, saya bukan Gajah Mada. Yang punya kekuasaan bukan Gajah Mada, tapi saya yang menjadi raja. Gajah Mada tidak punya keturunan silsilah kerajaan. Tangkap Gajah Mada. Sekitar itu prajurit berbondong-bondong menangkap Gajah Mada. Gajah Mada melarikan diri bersama dengan istrinya. Istrinya juga diajak gitu teman-teman. Seketika memburu langsung istrinya diajak pergi. Tapi dalam Alkisah istrinya tidak tercantum dalam agenda sejarah. Yang disejarahkan hanya Patih Gajah Mada bahwa pernah hijrah di daerah sini. Dia membawa sosok kuda, kudanya dingon dibawain makan rumput, kemudian minum air di sini, air di belik sini. Kemudian ada warga yang tahu, kemudian Pekati itu langsung naik ke gunung melaporkan bahwa ada orang yang mengawasi kita. Seketika itu si Pekati dilarang untuk makan atau ngengon jaran yang ada di bawah situ. Tidak boleh minum di bawah situ. Makanya dinamakan Desa Langon, karena ada orang yang ngengon jaran. Namanya jaran dawuk karena rupanya dawuk, kulitnya dawuk, bulunya dawuk, minum di sendang sini. Akhirnya sama Patih Gajah Mada, jaran diajak ke tengah hutan atau dibawa ke puncak Gunung Srengat sini. Kemudian si jaran itu bingung. Jaran itu bingung bagaimana terus minumnya si jaran dawuk itu. Akhirnya Patih Gajah Mada tidak bingung, dia membuat sebuah sumur dengan kekuatan batinnya. Maka ada sumur di puncak Gunung Srengat ini, teman-teman, bahwa di Gunung Srengat ini ada sumur yang dinamakan Sumur Jolotundo. Sumur yang berlubang musim kemarau dan musim hujan tidak pernah asat. Itu pernah ada teman yang menjajaki dengan benang, dikasih batu, dimasukkan ke dalam sumur itu sampai beberapa ratus meter, itu tidak pernah
berhenti terus ke bawah. Ternyata bahwa di sumber situ ada kaitannya dengan perjalanan air dari Samudra Kidul. Itu kalau dari masyarakat bahwa di sini merupakan adalah pembuluh air yang disembungkan dari sini ke Samudra Kidul, sehingga sumur itu dicurigai bahwa tidak pernah akan asat, tidak pernah sumur itu akan mengering, selalu penuh. Walaupun musim kemarau panjang pun air tetap penuh itu. Kemudian musim rendeng, musim hujan juga penuh. Itu keajaiban peninggalan daripada yaitu Patih Gajah Mada. Betul dan tidak kita belum begitu mengungkapnya secara mendalam. Ini hanya ungkapan-ungkapan sejarah yang kita anggap ngengkeringan biar kita mudah untuk mempelajari. Sehingga kita tidak ada prasasti, kita tidak ada buku, hanya kita sembung-sembungkan dengan sejarah. Akhirnya terbentuklah peninggalan yaitu Sumur Jolotundo yang ada di atas. Sehingga kita kalau ke atas nanti akan bertemu dengan Sumur Jolotundo. Dan banyak sekali peninggalan-peninggalan Majapahit termasuk Candi Pertapan, Candi Meleri dan sebagainya. Pemirsa, kita sudah mendekati candi yang kita agungkan, yaitu Candi Pertapan, peninggalan raja-raja di Majapahit. Nah, ini Candi Pertapan, peninggalan zaman Kerajaan Majapahit. Ini sudah mulai 5:30 pemirsa, mulai gelap. Dan orang hamil di dalam tulisan atau orang berhalangan tidak boleh masuk di kawasan suci. Jadi candi ini adalah tempat yang suci, tempat yang disucikan oleh para leluhur. Jadi tidak semua orang bisa semena-mena di tempat ini, harus minta maaf, harus minta ampunan, harus permisi pemirsa ya. Karena betapa sulitnya bikin candi seperti ini yang ada di atas puncak gunung. Kita bayangkan, kita naik saja sudah susah, apalagi membuat batu-batu seperti ini. Nah, kalau melihat dari batu bata, batu tua, ini batu tua ya, tidak batu merah. Berarti ini termasuk peninggalan zaman Majapahit, Majapahit kuno, ya. Bukan Majapahit muda, Majapahit yang tua. Dimungkinkan ya sebelum Brawijaya. Ini pemirsa, batu-batunya yang seperti ini. Kita bayangkan betapa leluhur kita membuat candi yang sebesar ini. Kita saja naik gunung menggeh sesak napas pemirsa, sangat jauh sekali. Kita bersyukur pada leluhur kita yang telah meninggalkan batu sejarah untuk anak cucunya. Allah masya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, Gusti kamu saja. Besar, kiranya kami sangat bangga sekali bahwa kami sebagai cucunya diberi peninggalan yang semacam ini. Semoga sebagai pelajaran kita bahwa itu kita harus melestarikan cagar budaya ini. Tidak ada manusia zaman sekarang yang peduli dengan tempat ibadah di puncak gunung.
tempat ibadah yang diadakan cuma di bawah-bawah. Kalau dulu tempat ibadahnya di bidang umum. Ini tempat yang suci sekali pemirsa. Itu banyak sekali yang ada di petilasan sini, sehingga benar-benar di daerah Serengat sini, di daerah Ngelangon ini merupakan daerah yang bersejarah yang berkaitan dengan kerajaan Majapahit. Ada juga yang menyebut bahwa kerajaan atau candi pertapan peninggalan dari Dewi Kilusuci. Kalau saya tidak bisa menerima, karena Dewi Kilusuci itu perempuan, dan Dewi Kilusuci itu melarikan diri itu dia bersusah gitu loh. Tidak mungkin membuatkan candi gitu. Candi itu mungkin dibuat oleh pasukan daripada Gajah Mada atau pada dinasti zaman kerajaan Singosari Ken Arok. Mungkin. Sehingga penjelasan-penjelasan yang ada di sini kita belum bisa menerima yang nyata itu loh. Yang betul-betul kita percayai. Tapi sekilas untuk peninggalan seperti Jaran Dawuk, seperti Ngelangon, berasal dari Ngelangon, itu merupakan orang yang ngengon jaran, jarannya berwarna dawuk, maka belik sini dinamakan belik dawuk atau sumber dawuk atau sendang dawuk karena pernah diminumi oleh sosok Buddha. Di sini banyak cerita-cerita. Jika pada era itu si Pekate itu mencarikan makan kepada Patih Gajah Mada bingung sekali. Akhirnya dia lari, terus kemudian untuk bersembunyi bahwa Mahapatih ini ada tanaman duren yang sangat banyak sekali. Saya tahu itu. Terus kemudian di situ ada kebun duren yang banyak sekali. Akhirnya di bawahnya banyak sekali. Terus kebun duren tadi terus dibawa oleh Pekate itu diberikan kepada Mahapatih Gajah Mada. Si duren-duren tersebut diberikan kepada Patih Gajah Mada hingga hidup beberapa minggu atau beberapa bulan karena makan-makan duren. Dengan kebun duren itu disebut desa kebun duren. Terus kemudian peloknya atau yang isinya yang semebar ke wilayah timur, pelok darani ponggeh. Jadi peloknya isinya duren dinamakan ponggeh atau ponggok, sehingga di situ dinamakan desa Ponggok atau kecamatan Ponggok. Sehingga perjalanan desa-desa itu memang dibikin oleh warga pribumi yang menamakan desa-desa tersebut, sehingga para nenek moyang itu juga berjuang menamakan desa, menamakan kecamatan, kabupaten, itu yang menamakan orang-orang dulu atau nenek moyang kita. Sehingga orang mancanegara tidak menamakan nama-nama desa tersebut gitu. Makanya kita wajibnya untuk hormat kepada para nenek moyang kita. Kadang-kadang kita kepada orang-orang yang tidak paham dengan sejarah, kita mengagungkan kepada nenek moyang, dikatakan sirik, dikatakan neraka, tidak boleh untuk mengagungkan nenek moyang. Apa enggak salah? Kita mendapatkan pulau, mendapatkan warisan, mendapat pekarangan, itu kan dari nenek moyang, dari nenek moyang. Dari bapak saya, bapak dari mbahnya sampai ke atas, itu kan pemberian dari nenek moyang. Jika kita tidak boleh untuk merendahkan kepada perjuangan nenek moyang kita. Yang jelas pada siang hari ini kita sudah penelusuran, pengungkapan tentang yaitu tempat sejarah atau situs yang ada di Desa Ngelangon, yaitu yang terbukti sudah ada belumbang atau sendang atau belik Jaran Dawuk. Sehingga telah terbukti bahwa ini merupakan tempat wisata. Dulunya tidak seperti ini, sekarang sudah dibangun tempat wisata untuk hiburan masyarakat warga Ngelangon sini. Pemirsa, kita sudah sejenak untuk berbincang-bincang mengungkap sejarahnya Desa Ngelangon, mengungkap sejarah kebun duren, mengungkap desa Ponggok. Sudah banyak yang kami sampaikan. Semoga apa yang saya ucapkan, apa yang saya utarakan ini bermanfaat bagi Anda semua. Kemudian juga bisa untuk menjadikan hiburan kepada Anda semua. Yang penting kita berbuat baik pada orang, selalu menghibur kepada pemirsa semuanya. Semoga penyajian ini berguna sekali, bisa untuk edukasi, sebagai untuk hiburan, sebagai untuk pelajaran, sebagai untuk pengalaman. Hingga kita membuat konten jangan sampai hanya konten abal-abal atau konten-konten rekayasa atau konten-konten trik atau konten-konten yang membodohkan masyarakat. Kita berusaha konten kita konten yang benar-benar nyata dan real. Jadi upamanya membuat rekayasa atau membuat trik, jangan meleset dari real. Namanya hiburan pasti ada bumbu-bumbu terselubung, tapi jangan sampai banyak bumbunya. Realnya harus jelas. Apabila ada pertanyaan nanti kita tidak melesat gitu loh. Yang jelas kita untuk mengagungkan
daerah sekitar, situs sekitar, agar Indonesia berjaya, agar peninggalan kita selalu nampak di dalam mata dan dalam hati kita. Kita selalu membanggakan negara NKRI, kita mengagungkan, kita mengakui, kita mempercayakan, kita mengabadikan, kita senang kepada negara Republik Indonesia yang bersatu. Maka demikian teman-teman, jangan lupa mari kita bersatu, walau kita beragama, kita berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda bahasa, tapi tetap kita adalah anak-anak bangsa Indonesia. Yang ini kita sudah hidup nyenyak, kita hidup nikmat, kita hidup tentram, kita hidup damai di negara ini. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berjuang sekuat-kuatnya untuk mengokohkan Pancasila dan mengokohkan Undang-Undang Dasar 45 agar merupakan itu tali persatuan negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Teman-teman, sekian pemirsa ungkapan saya atau penyusunan saya yang sudah saya lakukan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, apabila ada cerita-cerita yang geser sedikit atau banyak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena niat kami adalah cinta kepada budaya, cinta kepada sejarah, cinta kepada nenek moyang, cinta kepada negara Indonesia. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu ingkang pinanggih. Amin.